hak hu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Oh my makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Kampung Darat Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umay kurang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantap baduduk balajar di Majlis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ujar Nabi Sayyidul Mustaba, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulun doakan pian sampai usul mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad, pasti pian jadi himung banar, pasti pian jadi himung banar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha wasali. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Kampung Darat Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan
fil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umay urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantap baduduk balajar di Majlis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ujar Nabi Sayyidul Mustaba, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizki wa alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Wasirul Asrar wa Itihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita pada derajat yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala kesusahan kita, kesabaran-kesabaran kita, Allah balas dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hidup kita menjadi tenang, tentram, dan aman. Allah berikan kepada kita kemakmuran dan keberkahan yang banyak dalam hidup kita. Keberkahan bagi anak-anak kita, keberkahan bagi keluarga kita dan seluruh keturunan kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pula kabir sedikit pula bu sedikit pula dikit anu guru nih ya, ayo sedikit ya, daripada pian bulik ke rumah paling abahnya nang mano menggawil lahan kopi ya, abahnya paksa lahan kopi. Dalam Itihapul Akabir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Guru Mulyadi masih anu jakah anu terusakan dikit lah, Guru Tarmujina, Guru Mas Kuni sedikit lah. Nah, itu anu tentang apa? Itihapul Akabir ini manaqib Syekh Abdul Qadir. Kita mengambil berkah lawan sidin. Minggu kemarin saya mengisahkan bahwa beliau mendapat khil'ah, kekutupannya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau? Dari mimpi beliau. Syekh Abdul Qadir ini juga mendapat dari dari Nabi Khidir, Nabi Muhammad lengkap sidin. Nabi Muhammad datang kepada sidin diludahi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir menjubahi Nabi sebagai kepangkatan kewalian. Ini terjadi pada tahun 550 ke atas Hijriah. Makanya ketika Syekh Seman Al-Madani pernah dengar pian Syekh Seman Al-Madani dalam manaqibnya, aku diangkat kewalian, ujar Syekh Seman Al-Madani, karena diberi oleh Syekh jubah kewalian. Nah, jadi nama angkat Syekh Seman Al-Madani itu adalah Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani. Jadi dalam mimpi Syekh Saman Al-Madani, beliau didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan jubah. Karena ada amanah Rasulullah kepada Syekh, angkat orang menjadi wali melalui tanganmu. Nah, subhanallah. Waqala, suatu hari beliau ujar Syekh Ali Al-Haiti, jartu ma'as Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu kali kami melakukan ziarah. Tahu ya ziarah? Ziarah itu termasuk sunat hukumnya. Sunat, dan paling bagus ziarah itu adalah ziarah kepada ibu bapak lah. Ibu bapak kuitan diziarahi dulu. Nah, kuitan diziarahi juga. Jangan ulama aja atau terbalik. Nah, dua-duanya. Tapi yang benar-benar ulama. Syekh Baqo Ibnu Butu bersama Syekh Baqo Ibnu Butu Kubri Imam Ahmad bin Hambal. Suatu kali kami ke kubah atau kuburan Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam yang 4, yaitu Ahmad bin Hambal. Kuburan beliau ini ada di Irak. Di Irak juga namanya, di daerah Irak. Kalau Hepin pernah ke Irak kan ada tangisidin. Nah, Fasyahidtuhu, aku melihat, ujar Syekh Haiti dan Syekh Bata Al-Butu, kharaja min qabrihi wa damma Syekh Abdul Qadir Jailani ila sadrihi. Aku melihat keluarlah dari kubur itu diri Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kawalah pian melihat orang dikubur keluar dari kuburnya. Ini orang-orang tertentu aja lah kawalah. Lain kasat mata lain nih, aku melihat. Dan setiap aku melihat itu Syekh Abdul Qadir Jailani menggapai juga, lalu mereka berpelukan. Nah, berpelukan tahun ini pulang lah. Nah, berpelukan. Wa al-basahu khil'ah. Kemudian Syekh Imam Ahmad bin Hambal ma'anwi sidin. Menjubahi sidin khil'ah. Wa qala ya Syekh Abdul Qadir Jailani qad ibtaqara ilaika fi ilmi syariah wa ilmil hakikah wa ilmil hal. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ajarkan kepada manusia ilmu syariah, ilmu hakikat, dan ilmu hal. Nah, ilmu hal itu ya ilmu perasaan kita hari-hari. Harapannya jadi hatiku jadi sedih, kenapa hatiku jadi nyaman, kenapa merasa bahagia aku. Nah, itu ilmu hal ngarannya, keadaan hal ahwal seseorang. Di kajian habis maghrib itu sudah menjelaskan lah ilmu hal itu. Nah, saking hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ahmad aja dikubur bangun sidin. Nah, mun pian pas ziarah kepada Rasulullah di mana? Madinah, mudahan pian lah ke kubur Rasulullah lah. Ulun doakan pian nah. Allahumma sahil lakum man hadir bihajal majlis ziarata maqaman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jaro alaihi wasahil lakum ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinah wa ziyaratan liqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liqa'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi, amin ya rabbal alamin. Kisah Syekh Ar-Rifai, Syekh Ar-Rifai itu sampai tangan Nabi keluar dari dari apa? Dari kubur Nabi bersalaman non Syekh Imam Rafi. Ada murid-murid sidin, orang-orang melihat kejadian itu. Tapi itu bersifat hisiah, indrawi lah. Indrawi yang dilihat oleh orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Nah, itu soal tidak percaya anda jadi masalah orang. Percaya dan tidak jadi masalah, tapi ini soal keimanan hati. Sama ini tadi itu. Makanya dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah itu beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada muridnya, beliau adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini hebat madzhab Syafi'i sidin fikih. Lalu sidin berkata, aku kasihan kepada Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya sedikit ya sidin, aku pindah ke madzhab Ahmad bin Hambal supaya pengikutnya bertambah aja sidin. Nah, sidin menyeimbangkan sifatnya. Nah, itulah salah satu karamah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, karamah yang lain, suatu saat
Jikalau masyarakat itu membawa racikan obat dari dokter, kalau dokter Bahari itu tabib namanya, itu racikan dokter. Mereka mengasih kepada Syekh Abdul Qadir Jalil, lalu Syekh Abdul Qadir Jalil mendoakan. Diremas-remas beliau, obat itu kemudian beliau doakan. Kita biasa bagus kan kebiasaan tuh nang obat-obat, misalnya jar dokternya obat jantung, obat apa. Bahwa ada guru siapa kah di kampung tuh? Guru nah doakan obatnya supaya mujarab. Atau kalau ada obatnya minta doakan guru tetap jadi obat jahir jalan, obat apa? Obat tidak jahir, doa, spiritual juga jalan. Karena banyak sekali penyakit-penyakit itu hilang dengan doa. Kadang tidak mau tades, obat jahir itu harus dengan doa. Nah, itu pentingnya. Pentingnya kita berdoa. Nah, cara berdoa itu macam-macam. Nah, yang pertama, mungkin pian mengenal orang memberi banyu pakai tiupan. Ya kalalah. Oh, itu bunyinya. Ya kalalah. Oh, mak. Pernah lagi pian mendengar di masak ada besambur pakai banyu. Oh, disambur sidin. Nah, yang pakai kanakan kita bahari ulun bahaya ada handak situ we disambur sidin jar. Bakas liur sidin ulun bahaya rota. Dua lah. Apalagi? Nah, itu dasarnya ada enggak? Itu dasarnya ada dalam hadis Nabi. Nabi pernah meniupkan air kepada orang yang sakit. 1. 2, Nabi pernah menggunakan tangan kepada Abu Hurairah, berkata kepada ya Rasulullah, ulun ini kurang hafalan. Maksud kurang hafalan itu bila menghafal lupa ya Rasulullah. Lalu Nabi, sini mana sorban kamu jar? Nabi diambil Nabi sorban siapa Abu Hurairah. Lalu digerakkan Nabi tangan begini. Lalu dikasihkan, dicelumputkan di kepalanya. Maka kata Abu Hurairah, aku setelah didoakan Nabi, aku tidak pernah lagi lupa atas apa yang kuhafal. Nah, 2 dah. 3, Nabi mendatangi orang sakit dengan menggunakan telapak tangan beliau. Nah, disentuhkan pada penyakit. Seperti juga saya pernah menyentuhkan ke tangan perut orang yang parutnya gembung. Dianukan sidin loh, rata kembungnya. Nah, tapi sunnah ini tidak boleh untuk maksiat. Wah, nah itu guru lah jar. Pas ada bebinian binang garing sini aku menjapai aja. Nah, kacau anda tuh. Nah, ya sudah telah. Nah, ada boleh itu. Nah, harus berjarak atau meniup pinang baparak bana lawan bebinian sekalinya hendak ta cium bebiniannya lah. Nah, jadi doakan aja lewati air aja, pakai air tiupakan atau gerakan tangan, doakan di dalamnya ya lah. Nah, segala sesuatu kita jangan merasa sombong, merasa kita bisa sembuh, jangan. Segala sesuatu di sekeliling kita bisa sembuh, bisa menyembuhkan kita. Meskipun hanya seratik seperti daun binahong misalnya, daun apalagi mengkudu itu kan hina banakala di bawah, tapi ternyata dia bisa menyembuhkan orang darah tinggi ya kala. Bilungka nang kita biarkannya ternyata dia bisa menyembuhkan. Itulah qadrati Allah di dalam dunia. Terakhir ada kisah pepatah, ada ayam putih lawan ayam hitam baharatan. Ujar ayam putih, oh ayam hitam, ikam tuh kada hebat tuh boleh aku langkar lah, aku nih putih awakku nih berjalan aja kelihatan cemerlang, mencoronong kelihatan aku nih bila berjalan. Jadi jar ayam hitam, jangan nang kayak itu ayam putih, ikam tuh nang terlihat aja punya kelebihan. Aku pun sebenarnya diberikan Tuhan ya ayam hitam nih kelebihan. Apa kelebihan ikam jar ayam putih? Aku nih biar hitam, ujar ayam hitam, tubuhku hitam bila berjalan kadep aja. Mun kelihatan juga gigiku benar putih. Tapi jar ayam hitam, bila aku berhintalu, hintaluku keluar putih. Wah, putih itu aku gini biasa. Nah, bukan kayak itu jar ayam hitam. Ikam bisalah wahai ayam putih mengeluarkan hintalu jadi hitam. Wah. Jadi kelebihan aku nang hitam ini bisa mengeluarkan hintalu putih. Allah berikan fadlullah alaikum kepada semua manusia masing-masing kelebihan. Tinggal kita perlu menghormati kelebihan orang, tidak iri kepada orang, sabar saja.
perhatikan dirimu, kamu juga diberikan Allah kelebihan. Salah satu kelebihan yang paling utama dalam hidup ini ialah disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada pilihan, itulah kehidupan yang paling setinggi-tingginya derajat. Mudah-mudahan bermanfaat dalam segala ceramah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awalu ma khalaqallah, nur nabika, nur nabika, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awalu ma khalaqallah, nur nabika, cahaya Muhammad, cahaya Muhammad, cahaya wujud, cahaya wujud, ciptaan pertama, ciptaan pertama, cahaya nabimu, cahaya nabimu, nur